Halo Holy Lovers, berikut saya akan membagikan tips cara bermain piano untuk musik gereja, mulai dari tingkat dasar sampai dengan mahir. Oke, next-nya adalah mengembangkan ritme, ya, belajar ritme dari berbagai genre. Nah, seperti kita tahu di dalam satu tim praise and worship itu biasanya kan macam-macam lagu yang dibawakan. Ada lagu jenis ini, rock mungkin, ada yang pop atau mungkin worship, ballad, macam-macam. Tentunya teman-teman harus tahu teknik-teknik memainkan ritmenya. Seperti misalnya kayak kita lagi ngiringin worship misalnya. Worship misalnya hanya piano aja tanpa instrumen lain. Ya, contohnya seperti ini. Saya main di C aja ya. Ini seperti yang basic yang tadi ritmenya. Nah, ini jika teman-teman dalam konsep piano solo. Nah, kalau ngeband, biasanya teman-teman cukup tahan atau ritmenya hanya di tangan kanan. Contohnya. Nah, sebelum saya lupa, saya ingin menjelaskan ada satu hal yang sangat penting di dalam bermain piano. Kenapa kedengaran suaranya enak? Yaitu adalah pedal sustain. Pedal sustain itu yang biasanya teman-teman temukan ya pedal di bawah piano. Dia itu kalau diinjak, contohnya, misalnya saat kita injak pedal sustainnya, nadanya itu akan panjang. Jadi dia panjang. Sedangkan jika kita tidak injak, suaranya lebih pendek. Nah, makanya kalau misalnya kita main arpeggio seperti ini, nah kalau kita injak pedal sustainnya dia akan panjang, kalau nggak kita injak jadi pendek. Nah itu, jadi itu adalah salah satu trik. Pedal sustain ini adalah salah satu penentu enak atau enggaknya permainan piano kalian. Nah, cara memakai pedal sustain itu gampang. Biasanya diinjak sesuai dengan jumlah ketukan. Jadi misalnya chordnya 4 ketuk, injak mulai dari hitungan pertama. 1, 2, 3, 4, dan dilepas di ketukan satunya lagi. Sebelum ketukan 1 dan diinjak lagi di ketukan 1. Jadi misalnya C 4 ketuk, F 4 ketuk. 1, 2, 3, 4, angkat langsung injek. 1, 2, 3, 4, 1, ya seperti itu. Dan trik ini juga bisa teman-teman cari di sumber-sumber dari channel yang lain juga. Jadi teman-teman, ritme itu kembali saya jelaskan adalah sangat penting. Contohnya misalnya teman-teman bermain piano solo, misalnya mungkin di acara komsel atau macam-macam ya, yang menuntut teman-teman untuk bermain solo piano. Keuntungannya adalah teman-teman bisa membuat suasana musiknya lebih hidup. Contohnya misalnya kayak lagu namanya Yesus, namanya Yesus, menghibur hatiku. Nah, ini kalau kita menguasai ritme, kita bisa bermain seperti itu. Tapi kalau kita nggak bisa ritme, kita akan kesannya lebih ngasal. Namanya Yesus. Nah, ini contohnya. Namanya Yesus. Tentu akan lebih kacau kedengarannya. Oke? Jadi itu. Banyak sekali ritme yang teman-teman bisa pelajarin. Dan saya nggak bisa bagikan semuanya di sini karena akan sangat panjang waktunya. Tapi kembali ini adalah sangat penting. Teman-teman belajar ritme, lupakan dulu improvisasi. Pokoknya
tahapnya adalah setelah teman-teman belajar tangga nada, teman-teman belajar chord, dan pengembangan dari chord tersebut, belajarlah ritme yang baik dan benar. Baik itu mulai dari genre pop, ballad, rock and roll, atau jazz mungkin, bossa nova, dan lain-lain. Oke. Berikutnya adalah setelah teman-teman belajar ritme dan menguasai ritme, tentunya teman-teman harus belajar improvisasi. Improvisasi ini banyak sekali, luas sekali. Ada improvisasi melodi, ada juga improvisasi dari harmoni. Nah, yang paling saya sarankan adalah teman-teman belajar improvisasi harmoni. Improvisasi harmoni tidak sesulit yang kita bayangkan, tapi ini adalah tingkatan atau pengembangan dari chord yang sudah teman-teman pelajari. Contohnya penggunaan jembatan chord. Seperti ini contohnya. Misalnya lagu Takkan Pernah Ku Bawa Selain Yang Nah itu Yang terbaik. Nah, sebenarnya di bagian ini kita bisa banyak sekali menggunakan chord variasi. Contohnya jika saya kembangkan lagi ya. Takkan pernah ini. Nah, ini kalau tadi yang pertama saya buat ke B minor atau ketiga minornya, saya kali ini menggunakan 3 augmented. Yang terbaik. Nah, ini permainan yang saya mainkan adalah chord yang udah saya kembangkan dari basic chord tadi yang saya terangkan di awal video kita ini. Jadi saya mungkin nggak akan bisa menjelaskan secara detail chord apa aja karena kembali videonya akan sangat panjang. Kita mungkin akan buat di episode berikutnya untuk mengupas tuntas tentang ini. Tapi ini adalah tahap yang teman-teman juga harus melatih. Jadi jika teman-teman sudah bisa memainkan satu lagu dengan chord yang sederhana, latih lagi dirimu untuk mengembangkan harmoni dari lagu itu. Jadi di situ teman-teman akan menuju belajar aransemen, belajar harmoni, dan ya pasti tentunya akan menuntut kemampuan kalian lebih lagi dan akan sangat berguna bagi kalian. Tips yang berikutnya adalah memahami peran kalian di dalam tim. Ya, banyak yang belum paham bahwa kalau di gereja, di tempat saya pelayanan, bahwa pemain keyboard adalah leader dari satu tim. Mungkin ada yang bilang drummer adalah leader dari satu band. Ya, ada benarnya, ada enggaknya. Mungkin di dalam rhythm, drummer adalah leader dari satu band. Tapi di dalam keseluruhan, keyboardist adalah leader dari semuanya. Karena dia yang menentukan chordnya harus kemana, dia yang menentukan intronya harus seperti apa, dia yang menentukan bagan lagunya juga mau bagaimana gitu. Jadi itu adalah garis besarnya. Tapi secara permainan teman-teman juga harus belajar dan tahu perannya. Contohnya misalnya teman-teman berhadapan dengan teman-teman bermain dalam satu tim yang ada pemain bass dan pemain gitar. Tentunya bass ada di range yang low, yang biasanya mulai dari ya. Tentunya teman-teman pemain keyboard nggak akan memainkan lagu dengan ritme tangan kiri di range pemain bass. Contohnya seperti ini misalnya. Dalam posisi pemain bassnya main ya, misalnya pemain bassnya main deng dem dem. Terus teman-teman timpa dengan nada. Tentunya itu akan kedengaran sangat berisik dan nggak enak. Jadi jika si pemain bass sudah mengambil nada dasarnya, teman-teman tangan kirinya sebenarnya lebih gampang. Jadi teman-teman cukup tahan aja mungkin 1 atau 2 not. Contohnya misalnya kunci C, tangan kanan saya memainkan kunci C yang komplit, dan yang tangan kiri cuman
Do sama Sol. Dan itu juga cuman hanya nahan aja seperti ini. Nah ini kalau kita bermain dalam satu band. Jadi si pemain bassnya punya ruang, dan mungkin si pemain gitar atau saxophone bisa ngisi di range yang di atas ini. Jadi kalau misalnya ada pemain gitar atau saxophone, teman-teman juga jangan gini mainnya. Jangan. Nah ini akan suaranya akan crash sama pemain gitar dan pemain saxophone. Jadi kembali untuk menguasai hal seperti itu, teman-teman harus berlatih, dan itu nggak sebentar ya teman-teman, ada prosesnya, nggak perlu buru-buru juga, ya memang harus bersabar. Tapi seiring berjalan waktu, jika teman-teman rajin, maka kemampuan kalian akan cepat meningkat juga. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah peran kalian pemain piano atau pemain keyboard di dalam satu band. Ingat, kalian punya teman-teman yang lain, pemain bass dan pemain gitar, dan masing-masing punya ruang sendiri di dalam harmoninya. Berlatihlah dengan mereka untuk saling berbagi ruang. Jadi misalnya pemain bass sudah ada range low-nya, jangan diganggu dengan tangan kiri kita. Pemain gitar sudah ada range yang high-nya, jangan diganggu. Atau misalnya pemain gitarnya mungkin main chord dengan range yang middle, kalian bisa ngambil yang range yang lebih tinggi sedikit di atas itu atau lebih rendah di atas itu. Next adalah latihlah diri kalian untuk membuat sesuatu musik yang baru. Oke, teman-teman, contohnya seperti lagu Haleluya 12 kali. Jadi Haleluya. Nah, misalnya teman-teman kan ini kita agak susah ketemu dengan intro originalnya. Teman-teman bisa buat sendiri. Ya, bisa buat sendiri. Bisa mulai dari chord apa aja, bisa dari satunya, dari empatnya, atau dari dua minornya. Contohnya misalnya, saya coba dulu ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Seperti itu misalnya. Atau misalnya dari 1. Jadi 1, 4, 2, 5. Haleluya. Ya, jadi macam-macam ya, teman-teman bisa sekreatif kalian aja. Jadi di dalam musik itu tidak ada aturan baku yang intro harus dimulai dari sini. Ini harus dimulai dari sini, enggak. Semuanya kembali sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke teman-teman, itu tadi sekian tips dari saya. Semoga sangat bermanfaat dan semoga berguna bagi pelayanan teman-teman semua. Saya berdoa supaya teman-teman pelayanannya semakin diberkati dan tetap semangat, jangan patah semangat, jangan bergantung dengan alat, karena alat akan Tuhan sediakan pada waktunya. Tetap latihan dan tetap bersabar, karena ya semua akan ada proses, tidak membohongi hasilnya teman-teman. Ya itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati.